Selamat pagi, jumpa lagi dengan saya terkait dengan pembelajaran statistik. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar terkait dengan statistik deskriptif. Apa sih yang dimaksud dengan statistik deskriptif? Nah, statistik deskriptif dalam kegiatan penelitian itu dibagi menjadi dua. Pertama yaitu statistik deskriptif, yang kedua yaitu statistik inferensial. Nah, tetapi kita akan belajar memulainya dari statistik deskriptif. Karena kenapa? Karena ini masih pengantar, nanti kalau di statistik sosial baru kalian akan lebih banyak belajarnya di statistik inferensial. Nah, apa bedanya antara statistik deskriptif dengan statistik inferensial? Nah, perbedaan kedua statistik ini terletak pada bagaimana peneliti mengambil data. Misalnya kita melakukan penelitian teknik pengambilan data yang menggunakan populasi. Nah, maka kita akan menggunakan yang namanya statistik deskriptif. Nah, untuk inferensial, data yang kita ambil dengan menggunakan sampel. Nah, statistik deskriptif, tujuan pembahasan statistik deskriptif pada prinsipnya adalah memberikan kesempatan pada peneliti untuk dapat melakukan analisis kegiatan, klasifikasi, atau pengelompokan data dan meringkas data numerik. Nah, kenapa itu sangat penting? Ya, untuk mempermudah kita selama melakukan kegiatan penelitian, dan kita juga mempermudah membaca dari hasil data yang kita peroleh selama kita di lapangan. Nah, yang termasuk macam-macam kegiatan dalam metode statistik deskriptif pada prinsipnya mencakup dua kegiatan, yaitu penggambaran secara grafik dan analisis perhitungan. Nah, untuk kali ini kita belajar terkait dengan grafik. Apa fungsi grafik itu? Mengapa kita sangat sering menggunakan ketika dalam statistik ini? Ya, ini karena kita masih pengantar. Ya, teknik penggambaran grafik memudahkan peneliti dalam menyimpulkan data yang diperoleh, terus menentukan variabel yang diperoleh selama kegiatan penelitian, mengategorikan hasil observasi. Nah, itu teknik penggambaran grafik. Dalam teknik penggambaran grafik di sini juga ada beberapa macam. Pertama yaitu ada diagram serabi. Nanti kita belajar ini ada histogram, ada poligon, dan ada juga yang namanya polikurtik dan misokurtik sama pelatikurtik. Nah, mungkin kalau grafik yang polikurtik, plepokurtik, dan mesokurtik itu silakan kalian cari sendiri. Nah, saya hanya menjelaskan terkait dengan diagram serabi pijat. Diagram serabi ini digunakan untuk menampilkan pembagian dari satu ubahan dari jumlah total variabel. Contohnya, dari data observasi lapangan diperoleh data tentang jenis pekerjaan. Dari 100 orang tua siswa ternyata ada 5 jenis pekerjaan, yaitu PNS. Nah, ini jumlahnya. Nah, dari data ini maka dapat digambarkan dalam diagram serabi yang bentuknya bulat seperti serabi, ya, seperti ini. Nah, ini adalah klasifikasi di antara jumlahnya tergantung dari data yang tadi kita peroleh. Nah, kita masukkan dalam tabelnya. Nah, baru kita bisa membuat diagram seperti ini. Nah, cara penyusunan pijat itu seperti apa? Pertama, pilih jumlah kategori untuk variabel yang jumlahnya antara 5 sampai 6. Tentukan besarnya persentase variabel dengan membandingkan satu jenis variabel dibagi dengan total variabel, kemudian dikalikan 100. Nah, susun pijat secara sekuensial dari variabel yang besar kecil atau dari yang kecil ke besar. Berikan judul atau informasi lain yang diperlukan. Nah, ya, ini adalah diagram batang dan diagram garis.
Apa bedanya diagram batang dan diagram garis? Kalau diagram batang itu antara satu variabel atau jenis data itu memiliki istilahnya spasi. Spasi di sini untuk membedakan antara uh, ruang satu dengan ruang yang lainnya, yaitu adanya pemisahan di mana disebut dengan variabel diskrit. Nah, untuk diagram garis seperti ini, nah ingat yang ini ketika kalian menggambar itu harus ini dimaksud dengan frekuensi. Nah, kalau yang ini di kategorinya horizon. Nah, horizon itu pasti frekuensi, yang ini adalah jumlah setiap variabel yang akan kita gunakan. Nah, seperti itu. Ingat ketika nanti membuat garis dalam menggambarkan, baik itu nanti di pembelajaran sentral tendensi, pasti kita akan menggunakan sebuah garis ini. Nah, langkah-langkah menyusun diagram batang. Beri label frekuensi sepanjang garis ordinat dan kategori variabel pada aksis horizontal. Buat batang persegi 4 di atas tiap kategori variabel dengan tinggi sama dengan frekuensi atau jumlah observasi dalam kategori. Berikan ruang antara setiap kategori pada aksis horizontal yang fungsinya adalah untuk menunjukkan variabel kategori yang saya sudah jelaskan tadi, bahwasanya yang horizontal itu pasti frekuensi. Nah, yang ini horizontal. Nah, yang vertikal seperti ini adalah sebuah kategori yang akan menjelaskan antara variabel satu dengan yang lainnya. Nah, tadi kan saya juga menjelaskan terkait dengan diagram apa sih yang dimaksud dengan dia histogram sama frekuensi poligon. Kalau histogram itu hampir sama dengan diagram batang seperti ini. Nah, sedangkan untuk poligon itu sama kayak ini, garis. Cuman bedanya saja. Nah, apa perbedaan bagaimana maksudnya? Bagaimana penyusunan histogram di antaranya adalah satu, perbedaan antara bar dengan histogram adalah didasarkan pada jenis data, apakah kategori atau kontinu. Penelitian dapat menggunakan histogram untuk ubahan kelompok kontinu. Diagram histogram merupakan teknik grafik yang paling penting dalam analisis statistik karena peranannya dalam statistik inferensial. Nah, jika penelitian memiliki data dalam jumlah besar, histogram dapat menunjukkan bentuk curve yang licin, seperti halnya pada distribusi normal. Nah, pecahan dari total angka pengukuran dalam interval sama lainnya dengan pecahan luas total di bawah histogram atas kelas interval. Jika pengukuran tunggal dipilih secara random dari sekelompok pengukuran sampel, probabilitas yang terjadi dalam interval tertentu sama dengan pemecahan total pengukuran sampel yang jatuh dalam individual yang diteliti. Nah, apa kelebihan dari histogram sama ini histogram ini sama dengan ini, dan frekuensi poligon. Nah, kelebihan histogram segi 4 menunjukkan dengan jelas antara kelas yang terpisah dalam distribusi. Luas segi 4 menunjukkan proporsi luas total observasi yang terjadi dalam kelas. Nah, sedangkan untuk kelebihan frekuensi poligon lebih sederhana dibandingkan dengan frekuensi histogram. Frekuensi poligon menggambarkan bentuk sekitar data dengan lebih jelas. Poligon menjadi semakin licin dan menjadi seperti curve poligon ketika peneliti menambah jumlah observasi.
Nah, beberapa penelitian terkadang juga membedakan antara frekuensi poligon dengan curve poligon. Maka dari uraian di atas dengan kata lain bahwa yang dimaksud dengan curve poligon adalah merupakan frekuensi poligon yang dilicinkan untuk kelompok data yang jumlahnya besar. Gambaran yang terbentuk merupakan curve yang licin dan lebih tepat disebut sebagai curve poligon. Nah, mungkin itu untuk pembelajaran kali ini. Untuk selebihnya, coba kalian cari tahu apa sih yang dimaksud dengan polikurtik, leptokurtik, sama mesokurtik. Nah, terima kasih, semoga bermanfaat, dan ini di pertemuan selanjutnya akan digunakan ketika kita akan menggambarkan terkait dengan data atau yang kita peroleh dalam central tendency yang akan dipelajari di minggu depan. Terima kasih, selamat belajar dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.